Ini adalah ilmu yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu ilmu sadar kaya. Ilmu sadar kaya mengajarkan bahwa kaya dan miskin itu ada polanya. Apabila pola ini kita kenali dan dilakukan, maka hasilnya tinggal menunggu waktu saja. Ilmu sadar kaya juga mengajarkan bahwa kaya dan miskin bukanlah takdir sebagaimana yang sering dikatakan oleh banyak orang, melainkan itu disebabkan pola hidup kita sendiri. Pola hiduplah yang menjadikan kita menjadi siapa. Pola hidup diawali dengan pola pikir atau ide-ide dalam pikiran yang terus diulang-ulang dan dipercaya. Dan dari pola pikir ini menjadi rasa atau emosi. Dan dari emosi menjadi tindakan atau action. Nah, hal paling fundamental dan sangat penting adalah pola pikir atau mindset. Pola pikirlah yang menjadikan sebuah program dalam kehidupan seseorang, di mana program kehidupan ini merupakan sistem yang berjalan otomatis untuk menjadikan kita seperti apa. Maka, bagaimana cara kita membuat program kehidupan yang baik dan selaras dengan keinginan? Kunci yang paling penting dan utama bukanlah pada tindakan atau usaha, melainkan pada pola pikir terlebih dahulu, atau mindset ini kemudian akan berubah menjadi tindakan secara otomatis. Dari pola pikir menjadi rasa, dan dari rasa menjadi tindakan, dari tindakan menjadi hasil. Hasil inilah merupakan manifestasi dari program-program kehidupan kita yang ditanamkan di dalam diri kita sendiri. Jadi, kita mau kehidupan seperti apa? Tinggal kita ganti program hidup yang kita pilih secara sadar. Yakni kita memilih dari program hidup kemiskinan menjadi program hidup berkemakmuran. Apakah mengubah hidup ini semudah membalikkan telapak tangan? Ternyata tidak. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengubah hidup itu tidak semudah itu. Saya setuju dengan Anda. Tapi saya beritahu bahwa kuncinya adalah mengubah mental kita terlebih dahulu. Bila mental kita sudah berubah, pikiran sudah berubah, maka tindakan dan realita juga pasti berubah. Jadi, fokus utama kita adalah bagaimana mengubah isi di dalam pikiran kita, alias mengubah mindset. Bagaimana caranya? Di sini, saya sajikan 5 program hidup yang akan mengubah hidup kita selamanya. 5 program hidup ini adalah program sadar kaya yang saya dapatkan dari buku Secret of the Millionaire Mind. Saya rangkum di video ini dan saya tambahi sesuai dengan kajian NLP. Jadi, simak terus video ini sampai tuntas agar Anda mendapatkan manfaat yang maksimal. Di sini akan saya sajikan 5 perbedaan mendasar antara kesadaran orang kaya dengan kesadaran orang miskin. Di sini saya berbicara tentang kesadaran. Artinya, yang saya bicarakan ini bukan berarti orangnya sudah menjadi kaya raya, tidak. Melainkan hanya sebuah kesadaran saja. Di mana kesadaran ini dapat kita pelajari dari mereka yang memang sudah kaya raya. Untuk kemudian kita duplikasi atau kita tiru, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita juga berpotensi menjadi kaya seperti mereka yang sudah kaya. Nah, di dalam NLP ada teknik yang namanya modeling. Nah, modeling sebelum saya lanjut perlu digarisbawahi ya bahwa modeling di sini itu bukan berarti menjadi model cantik ya, bukan ya. Tapi ini merupakan sebuah teknik untuk mengamati keunggulan orang lain yang lebih sukses atau yang lebih hebat, yang lebih expert daripada kita. Kemudian kita tiru atau kita terapkan pada diri kita sendiri. Mulai dari pola pikirnya bagaimana, sampai pada sikap dirinya tentang kehidupannya, tentang dirinya, atau tentang keluarganya, tentang bisnisnya, dan lain sebagainya. Dengan begitu, potensi kita menjadi sama dengan mereka lebih cepat terjadi. Dan dalam konteks ini, kita akan meniru bagaimana pola pikirnya orang kaya tentang kekayaan itu sendiri dan tentang kehidupan yang mereka jalani.
Jadi inilah perbedaan sikap dan cara pandang orang kaya dengan orang miskin. Nomor satu, orang kaya berpikir dirinya lah yang menolong hidupnya sendiri, sedangkan orang miskin berpikir kehidupan yang menolong dirinya. Nah, orang kaya berpikir bahwa dirinya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib hidupnya sendiri. Dialah yang menciptakan kehidupannya sendiri. Tidak peduli bagaimana kondisi negara, siapapun presidennya, krisis ataupun tidak peduli adanya COVID, wabah, dan lain sebagainya, termasuk kondisi ekonomi yang lagi buruk, semua kondisi itu di luar jangkauan dirinya. Sehingga itu bukanlah tanggung jawab dirinya. Mereka nggak peduli semua itu, kecuali sedikit. Karena yang mereka pedulikan adalah bagaimana membuat dirinya tetap makmur walaupun kondisi ekonomi sedang tidak baik. Walaupun sedang wabah COVID misalnya, walaupun presidennya gonta-ganti misalnya, semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Orang kaya juga berpikir bahwa keberuntungan dan keajaiban itu bisa ia ciptakan sendiri, tidak pernah menunggu keberuntungan datang, tapi mereka berusaha membuat keberuntungannya sendiri. Jadi, mereka berpikir dan merasa bahwa dirinya yang bertanggung jawab 100% atas nasib dirinya sendiri. Itulah kesadaran kaya yang pertama dan wajib kita miliki dalam hidup ini. Hal ini berbeda jauh dengan orang yang berkesadaran miskin. Mereka berpikir sebaliknya dari orang kaya. Mereka berpikir nasibnya itu tergantung orang lain, tergantung pemerintah, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya, ia mempermasalahkan siapa yang jadi presidennya. Apakah presidennya yang jadi akan membuat dirinya lebih makmur atau tidak? Mereka berpikir kondisi ekonominya lagi merosot disebabkan ekonomi negara juga lagi buruk. Mereka berpikir wabah COVID merusak ekonomi keluarganya dan sebagainya. Selain itu, mereka juga sering menunggu keajaiban dan keberuntungan datang. Misalnya, menunggu ditolong orang, menunggu dibantu tetangga, menunggu dibantu pemerintah, menunggu mendapatkan bonus, dan sebagainya. Intinya apa? Dari kedua perbedaan di atas, orang berkesadaran kaya menggantungkan nasibnya pada dirinya sendiri. Itu adalah tanggung jawab pribadinya sendiri 100%. Sedangkan orang berkesadaran miskin, nasib mereka itu digantungkan oleh situasi dan kondisinya. Bahkan sampai pada tingkat yang paling ekstrim, ada orang miskin yang bilang seperti ini. Dirinya sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Aku toh sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Seperti itu. Itu bukan karena ditakdirkan jadi orang miskin menurut saya, melainkan karena pola hidupnya sendiri yang menjadikan mereka miskin. Sehingga pantaslah kalau mereka itu ditakdirkan menjadi orang miskin. Nah, nomor 2. Orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Satu contoh dalam hal bermimpi ya, punya impian. Orang kaya selalu bermimpi, punya impian yang besar dan impiannya itu tinggi ya. Tidak peduli apa kata orang di sekitarnya. Impian adalah tolak ukur pencapaian seseorang. Bila impiannya besar, maka yang dia raih juga besar. Walaupun tidak sebanding lurus dengan impiannya. Paling tidak mencapai 50% itu sudah sangat bagus. Misalnya ya, impiannya memiliki penghasilan 100 juta setiap bulan. Tapi yang ia dapatkan hanya mencapai 50 juta setiap bulan. Itu sudah bagus. Bagi orang kaya, itu tidak masalah dan mereka akan terus melakukan perbaikan dan perbaikan, evaluasi dan evaluasi sehingga bisa meraih yang lebih besar lagi. Inilah pola pikir yang sudah sadar akan kekayaan. Ia tidak main-main mengenai impian. Ia berani bermimpi tinggi, ia berani bermimpi sangat besar. Ia taruh impian di masa depan dengan komitmen untuk mencapainya, karena ia merasa layak untuk mendapatkannya. Hal ini berbeda dengan orang yang berkesadaran miskin atau memang yang sudah miskin ya. Ia takut bermimpi besar, ia nggak berani bermimpi yang sangat tinggi. Impiannya selalu kecil, ia tidak berani memandang jauh ke depan sebagaimana orang kaya. Ia selalu berpikir hari ini ya untuk hari ini, yang penting hari ini bisa makan, seperti itu. Ia kerja dan makan hanya untuk hari ini saja. Ia tidak berani punya impian besar. Hal ini disebabkan orang-orang miskin selalu ditakut-takuti oleh sekitarnya bahwa bermimpi besar itu halu misalnya. Impian tinggi itu kalau jatuh sakit. Tidak pantas punya impian besar karena anaknya orang kampung dan sebagainya. Nah, tanpa disadari ini adalah perkataan yang menyebotase potensi manusia itu sendiri.
Potensi dirinya terkekang oleh impiannya sendiri yang rendah. Ia percaya dengan impian rendah, misalnya yang penting bisa makan tiap hari sudah syukur, tidak perlu muluk-muluk punya impian yang tinggi. Tetapi justru hal ini dapat membuat dirinya tidak bisa berkembang kecuali hanya sedikit. Inilah ciri khas kesadaran miskin, yang seolah benar tapi sebenarnya itu adalah racun potensi dirinya sendiri. Bersyukur itu memang harus, tapi impian juga harus tinggi, pencapaian juga harus tinggi, agar lebih banyak lagi bersyukurnya. Bukankah itu lebih bagus? Nah, ini baru kesadaran kaya. Nomor 3. Orang kaya bersikap lebih besar dari masalahnya. Orang miskin bersikap lebih kecil dari masalahnya. Bagi orang kaya, masalah itu adalah tantangan dan ujian untuk meningkatkan kualitas dirinya. Masalah selalu dipandang dari segi positif dan memberdayakan. Misalnya, ia mengalami masalah bisnis yang merosot. Ia akan belajar bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara marketing yang lebih jitu, bagaimana mengevaluasi kekurangannya, kemudian meningkatkannya lagi, dan seterusnya. Intinya apa? Orang kaya akan selalu berpikir dan bersikap how to, yakni mencari solusi dari masalahnya itu. Ia sadar masalah itu memberikan pembelajaran kepada dirinya supaya terus bertumbuh. Inilah yang namanya bersikap lebih besar dari masalahnya itu sendiri. Dalam contoh sebuah film anime Jepang yang sempat terkenal di tahun 60-an ya, ada serial Dragon Ball. Ada dua tokoh utama yaitu Goku dan Vegeta. Dua orang ini selalu semangat bertarung. Apabila ia ketemu dengan musuh yang lebih kuat dari dirinya, ia lantas berlatih lebih keras sehingga kemampuan dan kekuatannya juga terus meningkat sampai menjadi mode terkuat dirinya yang tidak terkalahkan. Terus seperti itu mereka berdua sampai menjadi yang terkuat di alam semesta. Itu kan hanya film, betul. Tapi pelajarannya adalah masalah dan kekalahan bukanlah kegagalan, melainkan itu adalah kesempatan besar untuk mengasah dirinya lagi semakin maju. Inilah sikap lebih besar dari masalah itu sendiri. Dan inilah sikapnya orang-orang yang sudah berkesadaran kaya. Hal ini berbeda dengan orang yang masih berkesadaran miskin. Mereka nggak berani dengan masalah. Biasanya cari aman saja bila masalah datang. Itulah sikap lebih kecil dari masalahnya. Contoh, ia membuka usaha. Selang beberapa bulan kemudian usahanya nggak jalan, ia rugi. Maka ia pun berhenti dan mengeluh. Ia nggak mau belajar hal baru dari masalahnya itu. Ia justru berpikir dirinya ditakdirkan menjadi gagal dan tidak jodoh dengan usahanya. Ia tidak mau mengambil pelajaran dari kejadiannya itu. Sehingga apa? Tidak ada kemajuan dalam dirinya. Nomor 4. Orang kaya adalah penerima yang baik, sedangkan orang miskin adalah penerima yang buruk. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah orang kaya itu sebagai penerima yang baik, mereka layak mendapatkan apapun yang diinginkannya. Mereka merasa pantas dengan pencapaian yang telah dicapainya. Apabila ia prestasi dan diberi sanjungan dari temannya, mereka sering bilang, "Terima kasih atas dukungan Anda. Bantu saya biar lebih baik lagi ke depannya." Nah, dalam hal impian, setinggi apapun impiannya itu, mereka merasa layak dan berhak mendapatkannya. Sehingga ia pun mengerahkan sumber daya dirinya untuk terus berkembang dan maju. Hal ini berbeda dengan orang miskin. Mereka seringkali merasa nggak layak dengan impiannya yang tinggi. Mereka tidak layak mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka adalah penerima yang buruk. Artinya mereka tidak mau dan merasa tidak pantas mendapatkannya lebih. Ia merasa tidak enak, merasa sungkan, dan tidak nyaman kalau misalnya ia mendapatkan banyak hal dalam hidupnya. Misalnya apa? Jika mereka punya prestasi kemudian dipuji oleh teman-temannya, maka ia bilang, "Ah, ini bukan apa-apa. Sebenarnya kan aku tidak berhak menerimanya, karena masih banyak orang yang lebih berhak daripada saya." Nah, seperti itulah seringnya perkataan orang yang bermental kesadaran miskin. Walaupun kalimat itu sebagai tanda merendahkan hatinya, tapi justru terbesit perasaan tidak layak mencapainya di lain kesempatan. Coba Anda bandingkan dengan kalimat orang kaya seperti ini. "Terima kasih atas dukungan Anda. Bantu saya biar lebih baik lagi ke depannya." Nah, kalimat ini jauh lebih terkesan berhak mendapatkannya, ya kan? Tetap ada rasa rendah hatinya, tapi disertai permintaan dukungan agar lebih baik lagi. Nomor 5.
Orang kaya dibayar berdasarkan karya-karyanya, orang miskin dibayar berdasarkan waktunya. Orang berkesadaran kaya kebanyakan selalu bikin aset, bikin karya dan hasil yang produktif untuk dijual. Kemudian mereka mendapatkan bayaran atau laba dari usahanya itu. Itulah kesibukan orang-orang kaya setiap harinya. Jika aset mereka sudah jadi, mereka tinggal memantau dan dibiarkan berjalan sendiri, sehingga menghasilkan uang yang terus-menerus. Dalam pikiran orang kaya, mereka dibayar dengan hasil jerih payah dari karya yang diciptakannya. Karyanya bisa berupa apa saja ya. Misalnya karya tulis, karya seni, karya bangunan, dan sebagainya. Termasuk jasa keahlian tertentu adalah aset penting yang mereka miliki. Intinya adalah menghasilkan karya terbaik yang mereka bisa kemudian dijualnya. Mereka juga belajar marketing dan bisnis, sehingga karyanya terus terjual dengan harga yang tinggi. Semakin bagus dan berkualitas karyanya, maka semakin mahal juga bayarannya. Mereka senang membuat sistem bisnis yang menjadikan uanglah yang mengejar dirinya, karena orang-orang butuh jasa dan produknya yang merupakan hasil karyanya itu. Mereka juga selalu berpikir bagaimana caranya membuat produk atau jasa yang dapat menjadi solusi bagi banyak orang. Mereka selalu berpikir nilai tambah yang berguna bagi orang lain, sehingga orang lain akan merasakan manfaatnya dari produknya itu ataupun jasanya. Dan semakin bermanfaat produk dan jasanya, bertambahlah kekayaannya. Hal ini berbeda dengan orang yang berkesadaran miskin. Mereka mencari kerja, dari situlah mereka dibayar. Mereka berpikir kalau tanpa kerja ya nggak bisa dibayar, ya nggak bisa makan. Jadi mereka dibayar berdasarkan waktu yang diberikannya kepada orang lain. Semakin banyak waktu yang diberikannya, semakin besar bayarannya. Tapi di sisi lain juga capek. Nah, inilah mindset kesadaran orang miskin. Mereka sebenarnya mengejar-ngejar uang dengan kerja keras setiap hari. Lantas, jika Anda karyawan, apakah harus meninggalkan pekerjaan dan beralih menjadi seorang pengusaha atau self-employed yang berani menjual jasa ataupun produknya sendiri? Ya, tidak juga. Jika Anda karyawan, tetaplah menjadi seorang karyawan. Tapi, sempatkan waktu untuk berkarya. Belajar bisnis, belajar marketing, bikin sistem agar uang bisa datang sendiri, belajar hal baru, belajar pemberdayaan diri, dan sebagainya. Jika sudah berjalan, maka baru melepaskan pekerjaan Anda sebagai karyawan. Itu pilihan ya, itu hak Anda sendiri. Gitu. Bahkan ada juga seorang karyawan yang punya sistem bisnis sendiri. Dia tetap menjadi seorang karyawan, jadi punya dua penghasilan. Dia sebagai karyawan, sebagai aktif income, dan juga punya passive income. Nah, jadi milikilah mental bahwa uanglah yang datang sendiri kepada diri kita dengan kerja cerdas. Bukan kita yang mengejar-ngejar uang dengan kerja keras setiap hari. Oke, jadi 5 resep pola hidup ini tidak mudah langsung mengubahnya. Jika saat ini masih miskin dan hidup pas-pasan, tidaklah langsung berubah secara drastis menjadi kaya. Saya tahu sebagian orang berpikir seperti itu. Saya setuju memang. Hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tapi, Anda dapat mengawalinya dengan kesadaran diri untuk memilih dan menggunakan kesadaran kaya dalam diri Anda dan tindakan Anda. Itu dulu yang paling mudah dilakukan. Tindakan dan usaha memanglah tidak semudah yang kita bayangkan, karena banyak proses, butuh waktu, dan tantangan di perjalanan. Tapi, mengubah pola pikir dari kesadaran miskin menjadi berkesadaran kaya adalah soal pilihan. Di sini tidak ada kata mudah atau sulit, tapi soal mau atau tidak, itu saja. Jika mau, maka itu mudah. Jika sulit, itu artinya masih ada penolakan dalam diri. Inilah hakikat makna dari kutipan ayat yang mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Artinya, dalam hal perubahan, awali dengan perubahan pola pikir terlebih dahulu. Kalau ingin nasib berubah, maka mindsetnya juga harus berubah. Nah, konsisten dulu di pola pikir, di mindset, maka pasti emosi kita akan ikutan berubah dan bisa dipastikan tindakan-tindakan kita juga ikut berubah seiring dengan waktu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya.